Yara sana yara, Yara baya syata kayara baya, Yara baya syata kayara baya. Terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sekali lagi dengan segenap hati kita katakan pujian ini, kata Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari bersama-sama kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita, sebab Tuhan Allah kita Tuhan yang hebat. Kita angkat pujian ini dari awal, kita katakan oh, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau kemenanganku. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita mau mengangkat pujian ini sekali lagi dari awal. Bapak Ibu saja katakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Katakan, ku percaya hanya kepadamu. Dengan segenap iman kita katakan, Kau pegang tanganku. Yesus, Yesus, Kau pelindung. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu
lagi angkat pujian. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan terpujilah, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, Kaulah segalanya bagi setiap kami. Haleluya, haleluya, Kau pengharapan kami, Kau penolong kami. Haleluya, haleluya, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Shataka, ya Rama, 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 ya Rama. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau. Oh, haleluya, Yesus, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, Kau Allah yang layak kami sembah. Oh Yesus, segala pujian kami, segala hormat kami hanya bagi nama-Mu. Oh Yesus, mari bersama-sama kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bawa pujian penyembahan kita yang terbaik pada Tuhan. Kami mengundang Kau hadir ya Tuhan. Kami rindu merasakan lawatan-Mu, kami rindu merasakan urapan-Mu terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, kami panggil Kau Bapa, kami panggil Kau Raja kami Tuhan. Oh ya Rama, ya Rama, ya Rama, oh ya Rama, ya Shataka, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Shataka, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Tuhan, Kau yang bertata atas pujian kami. Oh Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, Kau yang kami muliakan Tuhan. Oh Yesus, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Yesus, kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan. Kami datang bukan karena keinginan daging kami, kami datang untuk memuliakan nama-Mu. Kami rindu lebih dalam lagi Tuhan bersekutu dengan-Mu. Ria Rabaya Shataka ya Rabaya Rabaya, Ria Rabaya Shataka ya Rabaya Rabaya. Oh ya Rabaya, oh ya Rabaya, oh Jesus, kami panggil Engkau Tuhan, kami undang Engkau Tuhan. Ya Rabaya sana ya Rabaya, ya Rabaya sana ya Rabaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku,
sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, Yesus, Yesus, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan perlahan bangkit berdiri. Dengan segenap hati katakan pujian ini. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpuji. Engkau yang layak kami puji Tuhan. Akan mulut kami saat ini memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu ya Allah. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Lebih lagi katakan, memuji-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Kristus, kita bersatu dalam doa. Kita bawa setiap pergumulan hidup kita. Kita mau bawa semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan yang sanggup menolong kita. Karena susah payah tidak akan menghasilkan apa-apa. Hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan ada semuanya. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh datang ke tempat ini Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu ini tidak secara kebetulan atau rutinitas dalam hidup kami Tuhan. Tetapi ini berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Amen. Terima kasih atas undangan ini Tuhan. Kami mau persembahkan semuanya Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan waktu ini Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu yang besar turun atas kami Tuhan. Ada atmosfer surgawi di tempat ini Tuhan. Karena ini adalah acara-Mu Tuhan. Kami hanya menyembah kepada-Mu Tuhan. Kami bukan menyembah yang lain Tuhan. Ampuni kami Tuhan.
Kalau hati kami belum bersih Tuhan, tetapi Engkau yang sanggup membersihkan hati kami Tuhan. Bantu kami untuk menjaga hati kami tetap suci dan kudus Tuhan, agar kami bisa terus bersamamu Tuhan. Seringkali kami menyangkal Engkau Tuhan, seringkali kami menyakiti Engkau tanpa sadar Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa untuk Indonesia kami yang tercinta Tuhan. Bangsa Indonesia adalah bangsa di mana kami berada tempat ini Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau akan memberkati Indonesia menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati terus Indonesia Tuhan. Berikan terobosan-terobosan Tuhan melalui para pemimpin-pemimpin ini Tuhan. Generasi-generasi yang akan datang Tuhan. Di mana tahun yang baru, pemimpin yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan pemimpin yang baru Tuhan. Untuk kami semuanya, untuk Indonesia ini terutama Tuhan. Agar Indonesia ini mengalami suatu perubahan besar Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, diselamatkan, yang datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami hati Tuhan, di mana hati yang benar-benar yang datang dari Engkau, suara-Mu Tuhan, agar kami bisa memilih presiden yang baru ini Tuhan, yang benar-benar datang dari-Mu Tuhan, bukan dari hal yang lainnya Tuhan. Kami percaya pada tanggal 14 Februari ini Tuhan, acara ini Tuhan adalah acara Engkau Tuhan. Tidak ada masalah apapun Tuhan, tidak ada kerusuhan atau apapun Tuhan. Sudah ada di tangan-Mu Tuhan, sudah ada di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menetapkan semuanya Tuhan. Awal dari permulaan sudah Kau genapkan Tuhan. Indonesia akan bangkit Tuhan, Indonesia akan menjadi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir Tuhan, menjadi bangsa pilihan-Mu. Seperti Engkau memilih bangsa Israel Tuhan, begitu juga Indonesia ini Tuhan, Engkau akan memilihnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk presiden kami Tuhan, di akhir-akhir jabatannya Tuhan. Para menteri dan wakilnya, semua staf atas hingga bawah Tuhan, dapat menyelesaikan semua pekerjaan mereka Tuhan, dengan baik dan benar, dengan campur tangan Engkau terutama Tuhan. Sehingga ke depannya nanti Tuhan bisa dilanjutkan dengan baik Tuhan. Dan Engkau memberikan kesehatan dan pemeliharaan kepada presiden kami Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk selama periode ini yang dia sudah memimpin Indonesia ini dengan baik Tuhan. Suatu kebanggaan Tuhan, apresiasi yang besar untuk beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengembalikan semuanya Tuhan. Bapa, kami mau bersatu hati untuk berdoa untuk kota Pontianak Tuhan, Kalimantan Kuburaya Tuhan. Engkau yang memberkati Pontianak Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, diselamatkan Tuhan. Ada terobosan-terobosan yang baru terjadi pada Pontianak ini Tuhan. Engkau yang memberikan keamanan Tuhan. Engkau juga yang melindungi Bapa Pontianak ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Pakai para pengaman-pengaman semuanya Tuhan, untuk bisa memberikan keamanan Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak datang dari Engkau Tuhan. Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Pastor Thomas Tuhan, yang berada di Jakarta, Tangerang Tuhan, mengikuti ibadah sore saat ini Tuhan. Bapa, Engkau berkati beliau Tuhan. Beberapa hari beliau pelayanan Bapa dimanapun berada Tuhan. Kami percaya Engkau pakai dia secara heran luar biasa lagi Tuhan. Sehingga melalui pelayanan beliau Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, dipulihkan Tuhan. Banyak pelepasan-pelepasan Tuhan. Banyak yang berjiwa yang datang berbondong-bondong untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau berikan dia kesehatan yang ekstra Tuhan. Sehingga tidak ada penghalang Tuhan ketika dia melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati para tim-tim pelayanan Tuhan. Tim pemusik, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di FLC Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan. Berikan terobosan-terobosan kepada para pelayan-pelayan Tuhan. Untuk bisa melayani Engkau sebagai Sang Juru Selamat kami Tuhan. Bantu kami Tuhan agar kami memperoleh hati yang bersih. Menekan keegoisan kami Tuhan. Menekan hati kami untuk mempunyai kerendahan hati Tuhan. Untuk menyembah-Mu Tuhan. Untuk melayani, bukan melayani manusia saja Tuhan, tetapi kami melayani Engkau Tuhan. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Engkau pakai Pastor Yosef Tuhan,
Kami tahu beliau dipakai oleh Engkau datang ke tempat ini Tuhan. Engkau yang akan menyampaikan isi firman-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat mengalami terobosan Tuhan. Melalui firman ini Tuhan. Setiap benih-benih firman yang sudah ditabur oleh beliau Tuhan. Tidak hilang begitu saja Tuhan. Melainkan dapat kami praktekkan Tuhan. Kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan. Yang mengubahkan kami dan membawa kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja. Atau lalu begitu saja Tuhan. Kuasai hati dan pikiran tubuh jiwa hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati para umat-umat-Mu juga yang hadir Tuhan. Sudah datang Tuhan. Engkau yang mengalami, Engkau yang melawat mereka semuanya Tuhan. Sehingga banyak terobosan-terobosan terjadi kepada umat-Mu Tuhan. Apapun pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang memberikan jalan Tuhan. Berikan kedewasaan Tuhan. Kami tidak ingin seperti ini saja Tuhan. Kami ingin tampil beda Tuhan. Umat-Mu yang sudah datang Kau mengalami terobosan-terobosan Tuhan dalam finansial, dalam kesehatan, dalam semuanya Tuhan. Di tahun 2024 ini Tuhan, hamba-Mu rindu melihat umat-umat-Mu Tuhan mengalami terobosan yang besar Tuhan. Terutama kedewasaan rohani Tuhan. Peningkatan-peningkatan Tuhan. Kami rindu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan menyerahkan rangkaian ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Nama-Mu saja yang kami sembah, kami puji, kami muliakan Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh setan, roh iblis yang coba-coba mengusik rangkaian acara ibadah ini Tuhan. Kami sekata kami tolak, patahkan, hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapaknya doa kami Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan Amin. Sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Segala pujian, segala syukur hanya layak bagi nama Tuhan. Amin. Saya terlalu yakin dan percaya jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang suka memuji Tuhan. Haleluya. Kembali kami datang menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Mari bersama-sama bersorak bagi Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi kita katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yuk semuanya pakai gerakan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan saja angkat pujian ini dari awal. Katakan dengan iman. Segala. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Mari dengan segenap hati kita katakan. Sekali lagi lebih dahsyat lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Lambaikan tangannya. Haleluya. Ayo semuanya menari bagi Tuhan kita. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
banyak yang tidak mau mengikuti gerakannya ya teman-teman ya semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudari. Yuk mari bersama kita mulai dari kiri dulu. Sekarang bahasanya kita ganti. Pakai bahasa spesial ya. Chan meju haleluya. Chan meju haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Chan meju haleluya. Hey, Chan meju haleluya. Yo lebih lagi katakan soraklah. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Lebih lagi melompat bagi Tuhan kita katakan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Yang mau lebih lagi, lambaikan tangannya, katakan haleluya. Bersama-sama kita mengangkat pujian ini sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan. 주 예수 아이워 주 예수 아이니 주 예수 아이다 생징 니가 우수워 주 예수 아이워 주 예수 아이니 주 예수 아이다 kau suruh. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita akan pujian ini. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan ke kiri kanannya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digelar. Sekali lagi katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Mari kita lebih lagi mengangkat pujian ini. Dari awal katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Amin. Untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu apa Bapak Ibu? Haleluya. Bersama-sama katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenap. Sekali lagi, Yesus cinta
cinta saya. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya Su Yesu I will, Su Yesu I will, Su Yesu I need, Su Yesu I ta, sing jini kau suo, Su Yesu I, amin, Su Yesu I need, Su Yesu I ta. Mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari berkatakan ke kiri kanannya, Tuhan Yesus mencintaiku dan mencintai kamu juga. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menerima kebenaran Tuhan. Segala pujian syukur kami Tuhan. Tak henti-hentinya kami naik kepadamu. Kami berterima kasih buat setiap karyamu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, apapun keadaan kami. Kau yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi bersama-sama kita katakan haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Amin. Kita angkat pujian ini dari awal, bersama-sama kita katakan, Tuhan Kau sungguh besar, sungguh besar, amin. Karya sungguh ajaib. Dengan segenap hati katakan, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Yesus, amin. Katakan selalu dan selalu
dengan segenap hati kita angkat pujian. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di Bapak Ibu jemaat Tuhan saja katakan, ku mau selalu. Amin. Bila pujian ini selalu keluar dari hati kami, hati kami selalu tertuju kepadamu. Lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari lebih lagi angkat pujian. Oh, oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tidak ada tempat yang terindah dan terbaik selain daripada di hadirat-Mu. Kita datang kepada-Mu Allah yang hidup. Berbicaralah seperti apa? Berbicaralah kepada seperti Tuhan kepada umat-Nya. Berbicaralah sebagai Tuhan kepada para hamba, supaya kami terus dibaharui dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Caralah bagi kami memberikan hati yang terbaik. Kami boleh mendengar firman-Mu. Kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Duduk. Yes, puji Tuhan. Selamat sore, shalom. Ya, saya percaya saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Katakan yes. Ketika kita ada di dalam Tuhan, lalu kita terus membangun hubungan kita kepada Allah, kita adalah orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Ada banyak orang yang tidak mengindahkan Tuhan. Mereka sibuk dalam satu hal dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mau datang kepada Allah, sebuah keberuntungan, anugerah Allah menyertai saya dan saudara. Puji Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah iman dan keberanian seperti Daniel. Iman dan keberanian seperti Daniel. Banyak orang berkata, saya memiliki iman. Tetapi ketika kita tidak bertindak, maka iman itu nol. Kita diketahui ketika kita beriman, ketika kita bertindak dalam setiap ujian yang Tuhan izinkan. Itu sebabnya saya dan saudara sebagai orang beriman harus berani menyatakan iman dalam situasi dan kondisi apapun juga. Katakan yes.
Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo PowerPoint. Ya, iman dan keberanian seperti Daniel. Saudaraku, mari kita baca firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal yang kedua. Daniel pasal yang kedua ayat yang 19 sampai 23. Kita baca di sana bagaimana seorang yang beriman dan dalam posisi yang sangat terjepit, tapi dia bisa keluar dan sebagai pemenang. Itulah iman yang teruji. Kita baca ayat 19 sampai 23, 2-3. Maka rasa itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang-orang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. 2-3. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan kepada raja. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita membaca kitab ini, tokoh Daniel ini orang yang sangat-sangat luar biasa. Ketika dia diperhadapkan dengan satu situasi yang sangat membuat setiap orang takut. Bagaimana tidak? Raja Persia, Raja Nebukadnezar ini Bapak Ibu, satu ketika dia bermimpi. Dia mimpi sangat mengerikan. Lalu dia bangun. Terus dia ingin memanggil para orang-orang pintar. Orang-orang yang berhikmat dikumpulkan. Dia bilang gini, saya bermimpi. Tolong diartikan. Oke? Diartikan apa mimpi saya dan apa artinya. Semua orang berhikmat di Babel tersebut bingung. Loh, raja mimpi apa? Ceritakan dulu. Raja bilang gini, enggak, saya enggak mau ceritakan mimpi itu. Tapi kamu harus memberitahu apa itu mimpi dan apa artinya. Lalu diberikan ancaman, kalau kalian tidak bisa memberikan pengertian dan mimpi tersebut, setiap orang bijaksana, orang-orang pintar, orang-orang ahli nujum di kota ini, di negara ini, kita akan tangkap dia, kita potong-potong, dimutilasi, lalu dibakar rumahnya. Wah, raja ini kerasukan setan, diurapi oleh setan, gila. Mimpinya nggak dikasih tahu, tapi minta artinya. Semua orang ketakutan. Keputusan sudah diambil bahwa semua orang di negeri itu akan menghadapi ancaman Raja Nebukadnezar yang demikian. Saudaraku, orang yang kerasukan setan bisa aneh dan begitu kejam. Dia akan membinasakan semua orang berhikmat tanpa dikasih tahu ibunya ABC-nya. No, ini luar biasa. Tetapi kita melihat ada seorang tokoh bernama siapa? Daniel. Dia ada di sana dan dia mendengar ada ancaman yang menakutkan. Dia termasuk orang pintar Daniel ini dan juga akan termasuk golongan yang akan diambil oleh raja, dipotong-potong, ditatak-tatak, dibakar, mengerikan. Lalu dia ada seorang prajurit berkata, mari kita bertemu dengan seorang bernama Aryok. Dia kepala pasukan. Mintalah Daniel bertemu dengan raja, lalu minta waktu. Ketemulah, lalu diminta waktu. Lalu Daniel berdoa, bla 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 bla. Dia perhadapkan Tuhan, persoalannya begitu berat. Siapa yang sanggup ini? Lalu kita baca sudah, lalu Tuhan memberikan arti mimpi dan lain sebagainya. Menghadaplah Daniel kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, kekalah hidupmu. Mimpi raja melihat ada satu patung yang besar tinggi. Patung ini kepalanya terbuat dari emas. Dadanya dari perak. Perutnya perunggu dan tembaga. Kakinya dari besi bercampur tanah liat. Ini artinya kerajaan raja akan tumbang. Akan lahir dua kerajaan, yaitu perak di dadanya. Lalu terus muncul kerajaan-kerajaan berikutnya. Tetapi ada satu batu yang akan tercungkil
dan batu itu akan menimpa patung itu, lalu patung itu akan ambruk. Brrr. Luar biasa, Daniel punya satu pengalaman yang hebat. Kenapa Daniel bisa melakukannya? Yang pertama kita belajar, klik. Di dalam dunia ini, salah satu masalah yang kita hadapi adalah ketakutan. Siapa yang tidak pernah takut? Katakan amin. Kita biasa menghadapi ketakutan. Ketakutan itu hal yang wajar. Tapi kalau kamu takut dan mengecut, enggak wajar. Terus, back. Untuk mengatasinya kita memerlukan sebuah keberanian dari Tuhan. Mari kita bisa meneladani Daniel yang memiliki keberanian. Karena apa? Karena terbiasa. Amin. Daniel bukan orang yang sama rata. Tapi Daniel orang yang berhikmat. Juga memiliki sebuah keberanian. Nah, klik. Yang pertama, bagaimana Daniel mengatasi ketakutan ini? Yang pertama dia dikatakan apa? Dia memuji Allah semesta langit. Terpujilah Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Saudara di dalam Tuhan, Daniel adalah orang yang sungguh mengenal Tuhan. Itu sebabnya dia bisa memuji Tuhan. Ada banyak orang yang tidak berhasil memuji Tuhan. Kenapa? Karena dia gagal jatuh cinta kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak biasa berjalan bersama dengan Tuhan, sukar untuk bagaimana dia bisa memuji Tuhan. Kalau saya dan saudara bisa jatuh cinta kepada Tuhan, betapa mudahnya kita menyembah Tuhan. Katakan yes. Orang yang masih kaku-kaku, kok penyembahan sih? Penyembahnya lama amat. Sorry, Anda belum jatuh cinta. Kalau kita sudah jatuh cinta, ada rasa kasih, rasa kepingin dekat dengan dia, kita akan mudah menyembah kepada Tuhan. Kita akan mudah bermazmur bagi dia. Daniel memuja Allah semesta alam. Karena dia apa? Dia mengenal Tuhannya. Daud pernah berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Lihatlah kebaikannya, hitung berkat-berkatnya. Waktu kita nggak sanggup memuji Tuhan, lihatlah kebaikan Tuhan. Katakan yes. Hitung berkat-berkatnya. Pasti akan muncul. Jiwa kita ini harus dipaksa untuk memuji Tuhan. Amin. Jiwa kita harus kita dorong untuk kita bisa memuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pujian kita kepada Allah dalam kondisi yang sulit itu lebih berarti dari kondisi yang biasa. Kalau kita lagi senang, gaji kita lancar, semuanya sehat, everything is okay, kita bisa berkata haleluya. Tapi dalam keadaan kita yang kepepet, berbahaya, dalam keadaan takut, bisakah kita memuji Tuhan? Ayo kita buka dalam Kisah Rasul pasal 16. Kisah 16 ayat yang ke-25, ayat yang cukup terkenal. Kemarin Pastor Thomas saya lihat juga membuka ini. Kisah 16 ayat yang ke-25, kita baca. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Pujian penyembahan kita harus keluar, amin. Jangan dikulum, tidak bisa. Penyembahan itu harus nyata. Kalau kita sedang jatuh cinta kepada orang lain, dia harus menyatakan sesuatu kepada yang dicintainya. Amin. Apakah ibu-ibu waktu dulu pacaran, suamimu nggak bilang apa-apa, nggak pernah memuji, nggak pernah bilang rambutmu bagus, nggak pernah bilang pakaianmu serasi, nggak pernah bilang sepatumu indah. Itu laki-laki bilang kiri kanan terlalu. Loh, wanita itu suka dipuji. Kamu mau bikin kelompok-kelompok berapa orang wanita, puji dia. Demikian juga saya dan saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita bisa memuji Tuhan. Bahkan Paulus dan Silas dalam keadaan yang sulit, sudah disesah, dicambuk,
diborgol, dimasukkan ke penjara paling dalam. Ada 4 regu yang menjaganya. Tapi dia memuji Tuhan dengan suara keras. Alkitab berkata orang-orang tahanan juga mendengarkan suara mereka. Inilah pujian sejati. Inilah anak Tuhan yang ciamik. Katakan yes. Ketika kita kurang beruntung. Ketika kita tidak dapat hal yang kita inginkan. Masihkah kita bisa berkata, aku mengasihi dan memuji Engkau Tuhan? Paulus dan Silas dia berkata, lihatlah tanda merah di pipi, gambar telapak tanganmu. Sering kau lakukan jika kau marah. No, dia nggak kecewa. Dia bersuara, dia memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Gempa bumi. Gempa bumi satu hal yang wajar kalau tirai apa namanya besi-besi tumbang. Tapi gempa bumi tidak bisa melepaskan borgol dan pasung. Tapi hari itu malaikat datang melepaskan pasung dan borgol mereka. Kenapa? Kuasa Tuhan di dalam pujian penyembahan kepada Allah. Katakan yes. Nah mari kita memuji Tuhan Allah semesta langit dengan sukacita, dengan sebuah kesadaran yang bagus, yang indah. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya ada kuasa yang terjadi ketika dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Saudaraku, saya mendengar kesaksian. Ada seorang pendeta di Denpasar, ada punya jemaat. Jemaatnya orang ibu-ibu, simbo-simbo orang biasa aja. Pekerjaannya juga serabutan. Tapi kalau memuji Tuhan, seperti dia tuh. Wah, angkat tangan. Suaranya fals abis. Kalau kita lagi memuji Tuhan, ada di belakang. Aduh, diam. Karena fals. Tapi orang ini, ibu ini memuji Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati. Satu ketika Pak Pendeta bilang, Bapak Ibu bulan sekian kita akan tur ke Israel. Kita akan ambil 150 orang pendaftar pertama. Semuanya menabung, silakan mendaftar. Woi, semuanya sorak-sorai. Nah, ibu ini juga kepengen, tapi dia nggak punya apa-apa. Orang biasa, pekerjaannya juga nggak jelas. Tapi kalau di gereja, paling kencang memuji Tuhan. Dan paling fals. Bilang kiri kanan, saya tahu orangnya. So, satu ketika dia malam-malam hari ketuk pintu Pak Pendeta. H-2 atau H-3. Dia bilang, Pak Pendeta, minta maaf saya datang malam-malam. Pak Pendeta bilang, aduh ibu ini ada perlu apa? Udah jam 9 malam, dia sudah Bapak ini sudah pakai piyama mau tidur. Pak, saya ini bukti-bukti saya pendaftaran. Hah? Saya mau ikut ke Israel, Pak. Hah? Apa yang terjadi? Lalu dia cerita, Pak, saya berdoa kepada Tuhan supaya saya bisa ke Israel. Apa yang terjadi? Hamin 5, Hamin 4. Dia ditelepon oleh seorang. Ibu mau berangkat? Iya, mau berangkat. Oke, ibu sekarang datang ke satu bank ini. Lalu ibu catat nomor ini dan bilang, saya mau ikut ke Israel, kasih brosurnya. Dia datang. Dia nggak punya rekening bank di sana. Nggak bisa. Dia datang aja. Dikasih ini nomornya. Lalu orang bank melihat, wah dihubungi dan lain sebagainya. Oke, dicatat. Ibu telah lunas. Gila. Setelah itu dibilang, kamu harus datang ke emigrasi. Urus visa dan lain sebagainya. Dia datang juga malam-malam. Datang. Kebetulan satu jemaat di sana. Lalu visa ini, bapak ini bilang, aduh ibu ini udah jam sekian kok datang. Oke, mana KTP? Besok pagi jam 11 ke kantor. Diurus, jadi. Waktu dia cerita demikian rupa. Lalu ibu gembala nangis saja. Ibu sudah punya apa? Punya koper belum ada. Oh, kami ada koper, kasih koper buat besok. Bapak Ibu, orang ini selamat karena apa? Dia suka memuji Tuhan. Waktu di Israel, Pak Pendeta ini bilang, kita memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan paling keras, juga paling fals lagi. Dia nggak peduli. Yang penting hatinya tertuju kepada Allah. Katakan yes. Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
artis bisa memuji Tuhan dengan baik. Artis siapapun, slang, suruh memuji Tuhan, bagus. Tapi itu belum tentu diterima oleh Tuhan. Saya kasih umpama gini. Pujian itu harus muncul dari hati dan percaya kita kepada Tuhan. Seperti kita makan bakso. Tadi siang kita makan bakso dengan Pak Lagu. Bakso itu terdiri dari instrumen apa aja? Ada meatball, ada bulatan daging, ada mie, ada togenya, ada sawinya, ada kuahnya, ada bawang gorengnya dan sebagainya. Tetapi ini menjadi bakso kalau apa? Kalau ada apa? Bowl, ada mangkok. Amin. Ini bakso dengan apa? Dengan sebuah mangkok. Tidak mungkin kita makan bakso, makan minyak dulu, lalu makan toge, lalu makan bawang gorengnya, masuk kasih air lalu dikocok-kocok gitu. Nggak bisa. Pujian juga demikian. Pujian yang keterima, mangkok itu adalah sebuah kasih kita kepada Allah. Katakan yes. Cinta kita kepada Tuhan baru jadi diterima oleh Tuhan. Mari biasakan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu adalah hal yang wajib bagi saya dan saudara. Kita lihat sebuah video, ada beberapa detik seorang hamba Tuhan yang kami hormati. Saya belajar banyak tentang orang ini ketika dia belajar memuji, ketika kita belajar memuji dan menyembah Tuhan. Bisa tampilkan? Haleluya. Bisa video? Ya, yang kedua, katakan yang kedua. Katakan yang kedua. Hei, yang kedua. Udah paham. Kalau nggak bisa nggak apa. Yang kedua, bagaimana kita memiliki iman dan keberanian seperti Daniel. Yang kedua, mengandalkan hikmat dan kekuatan Allah. Katakan sama-sama 2, 3. Mengandalkan hikmat dan kekuatan Allah. Bapak Ibu, keberanian yang dimiliki Daniel bukan karena nekat. Bukan juga karena kuat dan gagahnya. Tetapi karena apa? Karena sikap yang mengandalkan Tuhan. Mungkin kita berkata, Pak, kita nggak peka dengan suara Tuhan. Bagaimana mengandalkan hikmat? Apa tandanya hikmat? Bisa? Apa tandanya hikmat? Saudaraku, kita jangan cari-cari masuk kamar dengar suara Tuhan. Itu mungkin bukan karunia kita. Tapi hikmat itu datang waktu kita selaras dengan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan adalah hikmat daripada Allah. Apa sebabnya? Kalau kita melakukan sesuatu, kita mengerjakan sesuatu, bagaimana cara kita dengan hikmat Tuhan? Sesuai dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu harus mendatangkan apa? Damai dan sejahtera. Kalau kita melakukan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bukan hikmat daripada Tuhan. Amin. Kalau kita melakukan sesuatu, ngambil keputusan apapun, harus mendatangkan damai sejahtera. Tidak boleh melukai sesama. Apalagi melukai hati Tuhan. Itu bukan hikmat daripada Allah. Hikmat yang daripada Tuhan adalah hikmat yang mendatangkan damai dan sejahtera. Katakan yes. Kita sudah tahu ada banyak orang berdoa. Bilang gini, Tuhan berikan kami kekuatan. Berikan kami kesehatan. Jagai kami. Saya pikir orang yang berdoa minta kesehatan itu salah. Kesehatan itu adalah tanggung jawab saya dan saudara. Amin. Kita bertanggung jawab dengan apa yang kita bisa lakukan. Kemarin saya menegur pekerja-pekerja sana, kamu kok berdoa minta supaya saya diberikan kesehatan, keluarga saya diberikan kesehatan. Loh, kesehatan itu tanggung jawab kita. Saudara harus makan seimbang, istirahat cukup, banyak minum air putih, olahraga. Kamu sehat. Jangan didoain, tapi kita makan durian 4 keranjang, sate kambing 150 tusuk, tambah lagi 50 tusuk, mati kau.
Bukan begitu. Yang bisa kita kerjakan, itu tanggung jawab kita semuanya. Jangan Tuhan suruh jagai, dia sebagai babysitter, sebagai perawat kita, no. Kerjakannya menjadi bagianmu, itu namanya hikmat. Ada juga dikatakan, doakan anak saya supaya pintar, nggak bisa. Kamu harus belajar, hari demi hari, kamu harus membaca, menghafal, baru kamu pintar. Nggak bisa dari langit dikasih sekarung kepintaran, jebret aja nggak bisa. Itu tanggung jawab saya dan saudara. Katakan yes. Nah, itu sebabnya berhikmatlah untuk apa? Untuk melakukan segala sesuatu yang alami dan yang wajar. Yang normal kamu kerjakan sebagai tanggung jawabmu. Kalau hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang sulit dalam ancaman yang kita tidak bisa lalukan, itu sebabnya kita minta apa? Mukjizat daripada Tuhan. Itu yang dimaksud. Ada bagian yang kita harus bertanggung jawab mengerjakannya. Dan ada bagian Tuhan yang kita tidak sanggup melakukannya. Itu hikmat daripada Allah. Katakan amin. Kalau kamu mau menikah, berdoa, Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik. Lalu ada orang yang beda agama. Lalu kamu menikah. Itu bukan hikmat. Kamu bodoh. Alkitab berkata, keledai tidak bisa membajak dengan apa? Dengan kuda. Harus sama. Persamaan apakah Belial dengan Kristus? Udah jelas. Lalu kita berkata, enggak Pak, nanti lama-lama saya bawa dia ke gereja. Enggak bisa. Kamu sedang bunuh diri di situ. Yang jelas-jelas saja, yang wajar saja. Pak, saya mau bisnis. Tapi orang ini rada-rada begitu Pak. Apakah boleh kita doakan? Loh, track recordnya sudah enggak bagus. Ngapain kamu join? Gitu loh. Jadi apa yang kita bisa lihat dengan mata, dengan informasi yang kita dapat, ya jangan gabung dengan dia. Kecuali kalau kita tidak tahu dan kita nggak ngerti, ya kita berdoa, mungkin Tuhan bisa mengubahkan. Tapi kalau hal itu kita sudah mengerti, dia orang nggak benar, ya nggak boleh sama-sama, gitu. Jadi hikmat Allah, mengandalkan hikmat adalah bagaimana kita selaraskan hidup ini bersama dengan siapa? Dengan firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan harus dibaca. Firman Tuhan itu harus dihafal. Firman Tuhan harus apa? Diucapkan saya dan saudara. Kenapa Tuhan kasih firman Tuhan yang begitu banyak? Ada 33.800 ayat. Untuk apa? Untuk mengubahkan saya dan saudara. Supaya kita selaras dengan apa yang Tuhan mau. Katakan yes. Kenapa Tuhan kasih darah Yesus? Kenapa dia berkorban mati bagi saya dan saudara? Karena agama tidak pernah menyelesaikan dosa. Dia harus mati bagi saya dan saudara. Baru kita bisa dilepaskan dari keadaan maut. Dan dia kasih Roh Kudus supaya kita dipimpin, dibukakan, disingkapkan rahasia firman Tuhan dan kita bisa bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan dia kasih ujian supaya engkau kuat dalam menghadapi setiap ujian. Katakan amin. Itulah keselamatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Kalau kita tidak pernah diuji, kalau kita tidak pernah menghadapi masalah yang sulit, maka kita tidak akan bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Tapi biarlah kita terus mendapati ketika kita diuji, kita tahu kita akan naik kelas. Katakan yes. Ujian itu membawa kita ke tingkat berikutnya. Lalu kita berkata, Pak, saya ini puji Tuhan ya, gak pernah diuji udah belasan tahun. Hei, hati-hati. Jangan-jangan kamu berpihak kepada dunia. Jangan-jangan kamu dipelihara setan. Sebab firman Tuhan akan merobek daging kita. Mencabik-cabik keinginan daging kita. Dalam sebuah ujian itu. Dan kita harus bertumbuh menjadi pemenang dalam semua ujian. Dan kita bertambah, iman kita semakin kuat. Katakan amin. Yang terakhir, bagaimana iman dan keberanian kita seperti Daniel. Yang ketiga, mempercayai Allah penjawab doa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, doa adalah bagian daripada kehidupan saya dan saudara. Doa adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Doa adalah bagian sebuah relationship, satu hubungan yang intim kita kepada Allah. Ada banyak orang berkata, saya berdoa supaya Tuhan menjawab doa saya. Kadang-kadang kita memaksa Tuhan
mencukupi, memenuhi semua kehendak saya dan saudara. Sorry, jangan jadikan Tuhan sebagai jongosmu, pembantumu untuk memuaskan semua keinginanmu. No. Tapi biarlah Tuhan menjadi bagian bagaimana kita berharap dan kita hanya bergantung supaya kita dekat dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Meskipun belum dijawab, kita dekat dengan Dia. Ada seorang pendoa bercerita kepada anaknya. Bersaksi. Lalu dia bilang gini, Mama ini kerjanya doa mulu. Ke gereja bisa 2-3 kali ke gereja berdoa. Tapi saya perhatikan Mama tidak punya ini, tidak punya itu. Enggak jadi ini, enggak jadi itu. Mama ngapain doa aja. Mamanya dengan bijaksana berkata demikian. Memang Mama tidak seperti apa yang kamu sangkakan. Ketika Mama berdoa, Mama bukan mendapat apa-apa. Tapi Mama banyak kehilangan dalam hidup diri Mama. Hah? Mama mah kehilangan bukan dapat iya. Dulu Mama orang yang pemarah, emosi. Sekarang Mama jadi sabar. Dulu Mama sering khawatir bagaimana hidupmu, bagaimana sekolahmu, bagaimana kuliahmu. Sekarang khawatir itu sudah menjadi hilang. Dulu Mama begitu sombong. Mama tidak mau didatangi oleh saudara-saudara kita yang lebih rendah dari kita standarnya. Tapi Mama sekarang mengundang mereka makan bersama-sama. Mama kehilangan kesombongan. Dan banyak hal, kehilangan ketakutan, kehilangan cemas, kehilangan khawatir, yang suka baperan. Waktu kita berdoa di hadapan Allah, disitulah kekuatan yang kita terima. Katakan yes. Doa bukan hanya supaya kita terus diberkati. Tapi doa itu mengubahkan saya dan saudara. Hingga kita sama seperti Dia. Ketika Anda bergaul dengan Tuhan, Anda akan sama seperti Dia. Kenapa maling ayam di penjara 3 bulan? Keluar jadi copet. Ditangkap penjara 1,5 tahun. Keluar jadi perampok. Lebih meningkat. Sebab dia bergaul dengan orang-orang yang lebih jahat dari dia. Selama di penjara dia pelajari trik-trik bagaimana menjadi perampok yang terbaik. Menjadi maling yang profesional. Ketika dia bergaul. Nah kalau saya bergaul dengan Tuhan. Amin. Kita akan sama seperti Dia. Memiliki kasih, memiliki belas kasihan. Memiliki sesuatu yang tidak banyak orang punya. Tapi Tuhan punya diberikan kepada saya dan saudara. Joel Osteen, dia punya supir, saya lupa namanya. Joel Osteen kemana-mana, bukan Joel, John Osteen, anaknya Joel Osteen. John Osteen dia cerita, saya punya supir, kemana-mana dia ikuti saya. Satu kali kelak saya tidak bisa datang, saya perintahkan supir saya mengajar. Sama seperti yang saya ajarkan. Bahkan supir ini sekarang menjadi pendeta yang hampir sama dengan John Osteen. Kenapa? Dempet terus. Bilang kira kanan, kamu dempet dengan siapa? Kalau kita sebagai bapak yang luar biasa, anak kita akan jadi luar biasa. Amin. Kalau bapaknya sontoloyo, jangan berharap anaknya menjadi brilian. Tidak bisa. Anak melihat bagaimana bapak dan dia akan meniru bapaknya. Anak kita jangan kita serahkan kepada dunia ini. Jangan kita serahkan kepada gadget, kepada HP. Tapi biarlah dia harus berbicara kepada kita setiap hari. Supaya dia sama seperti kita. Amin Bapak-bapak, haleluya. Haleluya. Kita harus mencetak anak-anak kita seperti kita. Bahkan kita mengarahkan seperti Yesus. Kalau bapaknya melayani, anaknya pasti akan melayani. Kalau bapaknya jadi pengusaha sukses, anak akan jadi pengusaha yang sukses. Bahkan lebih lagi. Kenapa? Karena kita bergaul dengan anak kita dan bersama dengan Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Doa adalah sebuah harapan saya dan saudara. Kalau kamu ada di gereja ini, amin. Kamu punya harapan. Jadi tidak ada masalah yang bisa menenggelamkan kamu. Kenapa? Karena kita punya doa. Doa itulah sebuah pengharapan kita kepada Allah. Kamu tidak boleh berhenti berdoa.
Ya apa, terlalu lama. Enggak dijawab Tuhan. Kau semakin sulit. Kau menjadi orang Kristen semakin banyak masalahnya. Tetaplah berdoa. Tuhan sedang ajar sesuatu bagi saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Orang Kristen harus punya pengharapan di dalam doa. Ada salah satu diaken kami di kota kami tinggal. Dia punya masalah. Sampai terpaksa dia memisahkan dia dengan suaminya. Saya bilang, kamu punya masalah besar. Susah. Saya pun sebagai pendeta pusing. Yang pertama memang kamu keras kepala dua-duanya. Sehingga terjadi. Saya pesan sama kamu. Kamu ingat Lazarus dibangkitkan. Lazarus sudah mati 4 hari. Hampir busuk. Tapi Tuhan bisa mengubahkan. Waktu kamu punya masalah, jangan berhenti berdoa. Jangan mundur dari pelayanan. Tetap setia kepada Tuhan. Ada mukjizat. Jangan Tuhan ditutupi dengan, aduh dia begini, dia begitu. Dia lakukan ini, dia lakukan itu. Dia sudah begini, ditambah lagi apa. Jangan kau halangi imanmu karena masalah yang ada di depanmu. Kamu orang Kristen, kamu punya harapan. Amin. Daniel diperhadapkan dengan begitu besar. Tapi ketika dia berdoa kepada Tuhan, ada jawaban daripada Tuhan. Hari ini kita belajar memiliki iman seperti Daniel. Yang pertama apa? Biarlah kita menjadi seorang worshiper, seorang penyembah, pemuji Allah. Kalau mulut ini malas, hai jiwaku pujilah Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita gandol, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan hikmat. Firman itu menyelesaikan masalah saya dan saudara. Yang ketiga, mempercayakan Tuhan adalah menjawab doa saya dan saudara. Masalah waktu itulah adalah masa Tuhan. Bagian kita adalah tekuk lututmu, berdoalah kepada Dia. Maka ada jalan keluar. Kenapa Anda ada di gereja? Sebab Anda punya jalan keluar. Tepuk tangan bagi Allah kita luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Yesus kau. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sekali lagi, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Oh, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap
bangkit berdiri. Naikkan pujian ini sebagai tanda kita percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Allah. Sebab imanmu membuktikan ketegaran hatimu di depan Allah. Yesus, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, aku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu, kepadamu. Oh, kalau ku hidup, yes, yes, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Musik mengalun dengan lembut di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan hidup ini. Adakah ada dalam sebuah ujian dan cobaan? Jangan baper, jangan terlalu cengeng di hadapan Tuhan. Tapi mari berjuang. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi yang begitu berat, mengancam kehidupanmu, ketahuilah bahwa Tuhan lebih sayang daripada kamu. Mari ambil tindakan. Pujilah Tuhan semesta langit itu. Dia bukannya berhala, dia bukan patung, dia bukan satu pribadi yang tidak bisa mendengar. Tapi dia Allah yang ingin supaya kita tetap memuji Dia. Dia lebih hebat daripada masalahmu yang terjadi. Sebab ya, puji Dia. Jadikan dirimu sebagai pemuji dan penyembah Tuhan. Jangan biarkan hari-hari berlalu dengan keluhan, dengan sebuah kesah, dengan ngomel aja. Mari puji Dia. Naikkan pujian, maka ada terobosan yang boleh terjadi. Biarlah firman itu menjadi bagian hidupmu, menuntun langkahmu. Dia berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah hikmat yang memberikan bagi saya dan saudara. Jangan mengambil keputusan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan nyeleneh, jangan hantam kromo, tapi cocokkan dengan segala firman Allah. Dan satu hal lagi, kamu punya pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa kamu ada di gereja? Sebab kamu punya pengharapan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mari kita angkat tangan di depan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap, yes, menyembah. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, amin, ku hidup bagimu, mataku tetap. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, kalau ku hidup, kami mau percaya, kami mau beriman yang kuat. Kami tidak boleh takut, kami tidak boleh khawatir, kami tidak boleh cemas. Allah kami lebih hebat dari apapun juga. Dari
Mari pelan-pelan kita sembah Dia. Oh Tuhan, kami mau percaya, kami mau beriman. Kuatkan iman setiap kami. Haleluya. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa. Yesus, mari sembah Dia. Innalamaya shandalamaya se, uralamaya se. Haleluya, haleluya. Lihatlah Tuhan begitu baik, Tuhan begitu kasih kepada kita semuanya. Dia tak pernah tinggalkan kita sendiri. Engkau bukan yatim piatu, Engkau ada Bapa yang baik di dalam Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia. Silas dan Paulus, dia menyembah, dia menyanyi sampai orang lain mendengarkannya. Uralalabaya basanda manamaya buta putaramu. Uralalabaya se, uralalabaya se. Ya, angkat, angkat. Inna namalaya se, uralalabaya sikarama. Haleluya. Oh, ada anugerah, ada kasih karunia, ada jawaban dari Tuhan, kekuatan yang baru. Dia Allah yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Iralalabalabalabalabah. Naikkan dengan mangkok kasih, penyembahan di dalam kasih, penyembahan di dalam cinta kepada Dia. Haleluya. Terus uralalabarabarabaraba. Oh, haleluya, haleluya. Inarabatashikarabarabaraba, inarabarabashikarabarabaraba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab firman-Mu ya dan amin. Biarlah kami melihat perbuatan-Mu yang besar dan ajaib. Tangan-Mu yang berlubang paku menopang kami Tuhan. Supaya kami boleh berjalan dalam hidup ini tanpa semua kecemasan dan ketakutan. Terima kasih Engkau ya Tuhan yang dekat dengan kami. Bawa kami terus mendekat kepada-Mu Tuhan. Supaya kami melihat perbuatan-Mu yang dahsyat. Kami percaya kepada Allah yang menjawab doa. Tidak pernah terlambat jawaban-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Berkati umat-Mu Tuhan, tambahkan iman kami. Iman yang disempurnakan oleh kuasa Roh Kudus dan firman. Terima kasih, kami sudah dengar firman Tuhan, kami tangkap, kami simpan dalam hati kami. Supaya kami tidak lemah, bahkan kami tidak berdosa lagi. Dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Allah. Yes. Yes. Silakan duduk. Silakan kepada yang berwajib. Haleluya, puji nama Tuhan. Makin dan percaya kita semua diberkati malam hari ini, amin. Amin. Haleluya, yang diberkati mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur buat malam hari yang indah ini. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami terima. Bila firman itu tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi aplikasi dan rema untuk kami menjalani kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau pakai terus Tuhan hamba-Mu, Pastor Joseph Panggabean Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Kau memberkatinya Tuhan Yesus, Engkau memakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Bila melalui pelayanannya Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kesehatannya, usaha pekerjaan dan keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara kami akan memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi.
persembahan ini ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama, katakan amin. Oke, sambil kantong persembahan dijalankan karena ada sedikit kendala di multimedia. Jadi pengumumannya manual. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Haleluya, berikut akan diinfokan beberapa kegiatan kita di minggu depan. Oke, untuk hari Senin menara doa ditiadakan tapi diganti atau dipindahkan menjadi hari Selasa jam 6 malam di tempat ini. Jadi sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan yang selama ini belum pernah mengikuti menara doa. Yuk bersama-sama kita mengikuti, kita menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Di hari Selasa ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya untuk kegiatan Komsel Youth akan dilaksanakan hari Kamis di tempat ini jam 6. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang memiliki anak remaja, pemuda, silakan datang di tempat ini bersama-sama mengalami perjumpaan belajar kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya Komsel umum atau Komsel dewasa. Sekali lagi juga saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan yang belum mengikuti Komsel. Yuk mari bersama-sama kita bertumbuh ke dalam family cell ya Bapak Ibu saudara-saudari. Untuk wilayah Desa Kapur ada ketua Komselnya Bapak Agus. Wilayah Serdam ada ketua Komselnya Bapak Andi. Wilayah Jalan Purnama ada ketua Komselnya Bapak Aliang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari silahkan memilih tempat mana jarak yang terdekat yang bisa Bapak Ibu jangkau ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya di hari Sabtu akan diadakan kegiatan ibadah youth atau pemuda-pemudi di tempat ini pukul 6 malam juga. Jadi sekali lagi yuk anak-anak muda bersama-sama datang di tempat ini kita memuji memuliakan nama Tuhan. Oke, mohon boleh multimedia tayangkan. Oke, minggu depan kita akan dilayani gembala sidang kita Pastor Thomas Chandra dan Jason Irwan di tempat ini dan di Citarasa. Jadi ibadah kita minggu depan akan dilaksanakan pukul 9 pagi di restoran Citarasa 2 yang ada di Jalan Adiaksa. Tepatnya di restoran Citarasa 2 di lantai 2. Selanjutnya yang kedua jam 5 atau yang sekarang kita ibadah akan dilaksanakan di tempat ini di Jalan Adi Sucipto KM 7.8 nomor 4. Oke, sekali lagi minggu depan ibadah kita disertai perjamuan kudus. Mari persiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita malam hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang hebat. Haleluya. Tuhan kami bersyukur. Terima kasih buat ibadah ini. Biar ibadah ini sungguh menyenangkan hatimu Tuhan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Terima kasih buat ditambahkan iman. Terima kasih buat pengharapan yang Tuhan beri bagi kami Tuhan. Sebab bagi Allah yang menyertai kami tidak ada mustahil. Kami percaya Tuhan bersama dengan Tuhan. Kami melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Tuhan terima kasih, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing.
biarlah kemuliaan Allah menyertai kami. Kami akan lanjutkan ibadah kami 24 jam di sana. Kami tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup. Kami beribadah 24 jam hari Senin sampai dengan Sabtu dan minggu berikutnya. Biarlah dunia melihat bahwa kami sebagai anak-anak Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu untuk kami membawa dan menarik jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Dan orang melihat bahwa di dalam kami, dalam ucapan bibir kami ada solusi daripada Allah. Dan kami bisa memberikan kekuatan kepada banyak orang. Tuhan, kami berdoa buat keluarga kami yang belum percaya kepadamu Tuhan. Dan belum datang kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kenapa janjimu Tuhan, satu orang percaya diselamatkan, seisi rumah tangga kami diselamatkan. Kami rindukan ada lawatan dimulai dari keluarga kami, lingkungan kami, gereja kami, bahkan negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan tangan kami terangkat ke surga. Hati kami tertuju kepada Tuhan, sumber segala kasih karunia. Kekasih Tuhan pulanglah dan terimalah berkat anugerah, damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih setia perlindungan pertolongan dari anak yang tunggal, Yesus Kristus. Dengan kuat kuasa Roh Kudus yang memberkati kita, menaungi kita, mengurapi kita. Sehingga apa yang kita kerjakan dengan tangan kita dibuat oleh Allah berhasil. Dan tidak ada yang mustahil bagi setiap orang percaya. Dan biarlah keberuntungan, sukses, kebahagiaan menyertai saya dan saudara. Mulai hari ini sampai Yesus datang kali kedua, bukan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ibadah kita selesai.